Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 akan presentasi dengan materi Sistem Agribisnis dan Efisiensi Pemasaran Agribisnis. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Putri Raudah Ritonga dengan NIM 71835100038. Rekan saya Ria Keutri Wulandari dengan NIM 71822100023. Dan yang terakhir rekan saya Sri Widya Syafitri dengan NIM 71832100024. Dalam mata kuliah Pemasaran Agribisnis yang dibimbing oleh Bapak Hendra Saputra SEMSI. Pengertian sistem agribisnis. Secara konstitusional, sistem agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis terdiri atas 4 subsistem, yaitu A. Subsistem agribisnis hulu atau downstream agribisnis. B. Subsistem agribisnis usaha tani atau on-farm agribisnis. C. Subsistem agribisnis hilir atau upstream agribisnis. Dan yang terakhir, subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau supporting institution. Bagan sistem agribisnis dapat kita lihat bersama. Di sini terdapat subsistem pengadaan barang dan sarana produksi, diteruskan kepada subsistem usaha tani, selanjutnya subsistem pengolahan hasil pertanian, selanjutnya subsistem pemasaran hasil pertanian, dan yang akan dikumpulkan pada subsistem jasa layanan pendukung seperti koperasi, bank, dan sebagainya. Kajian sistem agribisnis. Ada 2 pendekatan analisis. Yang pertama, pendekatan analisis mikro, memandang agribisnis sebagai unit perusahaan yang bergerak baik dalam salah satu subsistem maupun lebih. Yang kedua, pendekatan analisis makro, memandang agribisnis sebagai unit sistem industri dari komoditas tertentu yang membentuk sektor ekonomi secara regional maupun nasional. Efisiensi pemasaran agribisnis. Melalui kegiatan pemasaran, barang dapat sampai ke tangan konsumen dan produsen atau perantara yang terlibat memperoleh pendapatan atau keuntungan. Besar kecilnya keuntungan tergantung pada efisiensi pemasarannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sistem pemasaran dan efisiensi pemasaran suatu produk. 2 kriteria untuk mengetahui suatu pemasaran dikatakan efisien, yaitu yang pertama, bila mampu menyampaikan produk sampai ke konsumen dengan biaya murah. Dan yang kedua, bila mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen akhir atau dalam agribisnis efisiensi pemasaran. Studi kasus. Strategi pemasaran tomat di Kabupaten Boyolali adalah penyediaan bibit pengunggul melalui penemuan dalam bidang teknologi pertanian, melakukan budidaya intensif terhadap varietas unggul lahan dataran tinggi, melakukan kegiatan pasca panen sortasi dan grading serta penyimpanan yang baik, melakukan kemitraan dengan industri pengolahan pangan, melakukan penjualan langsung kepada konsumen, meningkatkan kemampuan petani dalam mengakses informasi pasar dan teknologi dengan pengefektifan peran penyuluh pertanian, promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi, penataan kembali pasar sayur di Boyolali dengan pembuatan tempat yang lebih presentatif, dan pelatihan terhadap petani terutama tani wanita dalam pengolahan hasil produk pertanian, serta peningkatan peran kelompok tani dan asosiasi sebagai salah satu wadah organisasi petani yang efektif dalam penyampaian informasi pertanian. Kesimpulan dari materi Sistem Agribisnis dan Efisiensi Pemasaran Agribisnis. Pemasaran agribisnis adalah suatu proses pemasaran yang mengaplikasikan konsep-konsep dasar sistem pemasaran pada suatu komoditas dan manajemen pemasaran pada organisasi pelaku agribisnis. Dalam hal ini mencakup serangkaian jasa-jasa dan fungsi-fungsi dalam menjalankan distribusi barang dagangan dari produsen sampai ke konsumen. Sedangkan manajemen pemasaran adalah suatu runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik produsen ke titik konsumen dengan memperhatikan produk, price, pledge, dan promotion
dalam pengaliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian. Pertama, kegiatan yang disebut sebagai jasa adalah suatu fungsi yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Kegiatan jasa seringkali melibatkan biaya, karena dengan adanya jasa akan menambah nilai dari suatu produk dan konsumen harus membayar tetap jasa yang dibayarkan. Pemasaran dikatakan produktif karena menciptakan kegunaan atau utility, yaitu proses untuk menciptakan barang dan jasa lebih berguna. Ada 4 jenis dari kegunaan yang dilakukan dalam pemasaran, yaitu utility of form adalah fungsi yang bertujuan mengubah komoditas pertanian menjadi bentuk yang lain sehingga menghasilkan nilai tambah. Kedua, produsen yaitu yang memproduksi barang atau jasa. Pada umumnya petani sebagai produsen, produk pertanian tidak memasarkan produknya sendiri, akan tetapi melalui perantara yang disebut pedagang pengepul atau pedagang lokal. Ketiga, konsumen yaitu yang membeli atau membutuhkan produk tersebut baik dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi. Dalam proses penyampaian barang dan jasa dari tingkat produsen ke konsumen, diperlukan berbagai kegiatan atau tindakan-tindakan yang dapat memperlancar proses penyampaian barang atau jasa yang bersangkutan, dan kegiatan tersebut dinamakan sebagai fungsi-fungsi pemasaran. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 dengan materi Sistem Agribisnis dan Efisiensi Pemasaran Agribisnis. Terima kasih atas perhatian.